Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nova? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat juga. Bu Nova, pada hari ini Ibu rencana mau mengadakan supervisi di kelas Bu Nova. Apakah Bu Nova sudah siap? Siap, Ibu. Boleh Ibu minta perencanaan pembelajaran yang akan Bu Nova laksanakan? Boleh. Ibu. Bu Nova, saya melihat tujuan pembelajaran yang Anda rumuskan sudah jelas. Seperti peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, nanti bagaimana cara Bu Nova memastikan tujuan ini tercapai melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh Bu Nova? Saya merancang beberapa kegiatan, Bu. Pertama, siswa akan mengamati berbagai gambar dan menonton video proses fotosintesis. Kemudian mereka akan berdiskusi kelompok untuk memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Setelah itu, mereka akan melakukan percobaan fotosintesis. Iya, itu ide yang bagus, Bu Nova. Bu Nova sudah melibatkan siswa secara aktif. Nah, di sini juga saya melihat Bu Nova menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, mengapa Bu Nova memilih metode yang menerapkan dalam pembelajaran ini? Menurut saya dengan program based learning ini siswa akan lebih termotivasi untuk menemukan sendiri konsep fotosintesis. Mereka tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif mencari pola dan mengorganisasinya sendiri. Nah, ini akan membuat pemahaman mereka lebih bermakna. Ya, saya setuju ya dengan pendapat Bu Nova. Nah, untuk penilaian awal rencananya bagaimana, Bu Nova? Saya akan mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berbagi pengetahuan awal tentang fotosintesis, dan saya juga mengamati respon mereka dan mencatat siswa yang terlihat kesulitan untuk memberikan perhatian lebih selama pembelajaran dulu. Nah, baik. Untuk tindak lanjutnya bagi siswa yang cepat memahami, apakah Bu Nova ada merencanakan kegiatan pendampingan? Sudah, Bu. Saya akan memberikan tugas tambahan berupa penelitian tentang sistem klasifikasi yang lebih kompleks atau meminta mereka membuat presentasi tentang proses fotosintesis. Iya, bagus Bu Nova. Rencana Bu Nova sudah cukup baik. Pastikan alokasinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, nanti saya akan hadir untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran yang Bu Nova jadwalkan. Baik, Ibu, saya tunggu di kelas ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ibu. Iya. Bagaimana perasaan Bu Nova tadi setelah pembelajaran selesai? Alhamdulillah senang sekali ya, Bu ya, karena pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan. Iya. Tadi saya mengamati terlihat anak-anak juga sangat antusias dalam kelompok. Dan bagaimana caranya Bu Nova memastikan semua anggota kelompok itu supaya aktif? Setiap kelompok itu saya memberikan peran yang berbeda setiap anggotanya. Ibu, ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada anggota yang bertugas untuk mencari informasi spesifik. Saya juga berkeliling untuk memastikan diskusi dan memberikan pertanyaan mendorong jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. Ya, tadi saya juga melihat ada beberapa siswa yang membuat bagan klasifikasi yang berbeda. Nah, bagaimana cara Bu Nova untuk menghadapi perbedaan itu? Ya, saya mendorong mereka untuk menjelaskan alasan diberi klasifikasi yang mereka buat berdasarkan ciri-ciri yang mereka amati. Tujuan utama di tahap ini adalah pemahaman konsep dasar klasifikasi, bukan membuat bagan yang seragam. Nanti kita akan membahas sistem klasifikasi yang lebih baku. Nah, juga saya memperhatikan tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, jadi bagaimana caranya Bu Nova supaya anak-anak tersebut lebih aktif? Saya mendekati secara individu, memberikan pertanyaan yang lebih sederhana, kemudian mencoba menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Saya juga
memberikan dukungan supaya dengan menugaskan siswa yang lebih memahami untuk tema mereka. Itu sangat baik ya Bu Nova, pendekatan yang Bu Nova lakukan. Nah, berarti Bu Nova telah berhasil untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. Nah, Bu Nova, setelah selesai pembelajaran, bagaimana Bu Nova cara menilai hasil pemahaman siswa tersebut? Saya akan menggunakan beberapa jenis penilaian. Pertama, saya akan melihat hasil data klasifikasi untuk siswa. Kemudian saya akan memberikan tes tertulis dengan soal-soal pilihan ganda dan esai yang menguji pemahaman konsep dan kemampuan mengaplikasikannya. Dan yang terakhir, saya akan mempertimbangkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok sebagai bagian dari penilaian sikap. Bagus Bu Nova, boleh kita lihat cara membuat instrumennya itu? Boleh. Soal ini sudah mencakup beberapa tingkat yang intip ya. Bagaimana caranya Bu Nova ini menganalisa hasil dari penilaian? Jadi saya akan membuat rekapitulasi hasil tes dan menganalisis jawaban siswa pada setiap soal. Saya akan menghitung persentase ketuntasan kelas sikap dan mengidentifikasi siswa yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Nah, untuk siswa yang belum tuntas, saya akan melihat pada bagaimana mereka mengalami kesulitan. Selanjutnya Bu Nova, nanti kan Bu Nova akan memberikan umpan balik kepada siswa. Bagaimana cara umpan balik? Saya akan memberikan umpan balik secara individual, menyoroti kekuatan mereka dan memberikan saran spesifik untuk perbaikan. Nah, untuk kesalahan umum, saya akan memaksa kembali di kelas tanpa menyebutkan nama siswa.